Maka timbul dugaan ini bisa jadi bukan karena soal menjadi timnya, bukan soal menjadi pendukungnya, tetapi soal siapa yang didukungnya. Nah, apalagi sekarang kan ada kabar bahwa baik Suriah maupun Tanfidiyah secara terang-terangan mengumpulkan beberapa pengurus untuk digiring mendukung salah seorang paslon yang berbeda dengan paslon yang didukung oleh PWNU Jawa Timur. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sobat-sobat sekalian, pada kesempatan kali ini kita akan mendengarkan penyampaian yang disampaikan oleh Kiai Syarif. Rupanya beliau memperhatikan kondisi politik khususnya PBNU yang tempoh hari terjadi pemecatan terhadap Kiai Haji Marzuki Mustamar. Tidak berlama-lama, mari kita saksikan apa yang disampaikan oleh Kiai Syarif. Mari kita saksikan bersama. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Pada saat ini sedang hangat-hangatnya atau bahkan bisa dikatakan kabar yang kurang enak didengar, terutama warga Nahdlatul Ulama, tentang isu pemecatan salah seorang pengurus wilayah Nahdlatul Ulama, yaitu Romo Kiai Haji Marzuki Mustamar. Pada kesempatan yang baik ini bersama kita Kiai Haji Raden Syarif Rahmat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Raden Syarif Rahmat. Sehat saja. Alhamdulillah, mudah-mudahan Pak Kiai senantiasa dalam keadaan sehat walafiat. Amin. Amin. Terkait isu yang sedang berkembang Pak Kiai tentang dalam pemecatan barangkali begitu ya, Kiai Marzuki Mustamar dari pengurus wilayah Nahdlatul Ulama, ini menjadi kabar yang kurang mengenakan di kubu Pak Nahdlatul Ulama sendiri. Bagaimana sebetulnya hal ini bisa terjadi Pak Kiai? Ya, bismillahirrahmanirrahim. Pertama ingin saya sampaikan bahwa walaupun saya hidup di tengah warga Nahdliyin, menganut ajaran amaliyah sama dengan Nahdliyin, tetapi secara formal saya bukan pengurus Nahdlatul Ulama. Kiai Syarif bukan pengurus. Bahkan sampai hari ini Kartanu juga belum punya. Jadi sekedar warga biasa di NU seperti itu. Meskipun demikian, tentu sebagai keluarga turut merasakan keprihatinan menyaksikan fenomena yang terjadi di keluarga besar Nahdlatul Ulama yang notabene merupakan ormas Islam terbesar di Indonesia, bahkan di dunia. Nah, sebenarnya ada dua masalah besar yang hari ini sedang mengaruh biru jagat NU, dan itu terjadi bukan antara NU dengan luar NU, tetapi sesama NU, lebih konkretnya antara pengurus besar Nahdlatul Ulama dengan warga NU yang lain. Yang saya maksud dengan dua masalah besar itu, pertama, ada dua masalah besar. Masalah polemik nasab habaib. Yang pertama polemik yang nasab habaib. Sudah hampir setahun mungkin. Klaim nasab ba'al. Ya setahun lah. Setahun ya. Diangkat ke permukaan oleh teman-teman, ada Kiai Haji Imaduddin Usman Al-Bantani, ada Tubagus Nur Fadil, ada Kanjeng Raden Temenggung Wirahadiningrat atau Gus Fakih, ada juga Gus Fuad, dan beratus ulama lain yang sudah
turut berbicara tentang masalah ini. Dan yang kedua berkaitan dengan Pilpres 2024. Ya. Nah, ini kan sebenarnya masalahnya bisa disederhanakan dan bisa kecil, tapi jangan dipandang dengan pandangan sepele atau nyepelekan. Nah, ini dua-duanya ini telah menimbulkan gesekan antar sesama warga Nahdlatul Ulama yang seharusnya sebagai orang tua PBNU baik Tanfidiyah maupun Syuriah bisa menjadi penengah. Artinya Seharusnya PBNU bisa apapun menjadi hasilnya, tetapi penyelesaiannya ada di meja PBNU. Nah, ini sangat disayangkan dua masalah ini. Saya lihat PBNU kurang respon dan terkesan punya keinginan sendiri yang tentu saja keinginan tadi tidak selalu disepakati oleh anak-anaknya yang lain. Itu masalahnya. Akan tetapi begini ya Kiai, yang menjadi bingung di kalangan Nahdliyin gitu ya, pemecatan Kiai Marzuki Mustamar itu ini terkesan ada unsur politis gitu. Apakah ada unsur politis di dalamnya atau tidak? Bagaimana Pak Kiai memandang hal ini? tentang Kiai Haji Mustamar. Kita ingin melihat sesuatu itu dari atas. Kalau melihat dari samping mungkin yang kelihatan cuma satu. Jadi kalau lihat dari atas dengan kacamata yang netral, dengan cara analisa yang santai, kita akan melihat banyak hal. Tentu ada yang bersifat ilahiyah lah istilahnya kan. Ada yang juga yang bersifat insaniyah. Yang saya maksud dengan ilahiyah itu adalah peristiwa-peristiwa yang terjadi yang mungkin di luar konteks yang saat ini terjadi, tetapi bisa jadi dia berhubungan dengan hari-hari yang sudah lalu. Misalnya di medsos kita masih bisa melihat bagaimana Kiai Haji Marzuki Mustamar mengatakan bahwa alangkah bodohnya jika ada orang NU mendukung partai tertentu. Ya. Itu orang tahu semua. Ya. Dan itu masih bisa dilihat sampai hari ini. Ya. Rekam jejak di digitalnya masih ada. Nah, tetapi warga melihat tiba-tiba ketika ternyata salah satu warga NU bergabung dengan partai tadi dan dukungan partai tadi, beliau kelihatannya bergabung di situ tanpa terlebih dahulu memberikan penjelasan kepada masyarakat. Nah, cara orang Jawa tuh unduh woing pakarti, itu kan sudah bahasa peribahasa Jawa. Setiap orang akan memetik buah dari pekerti yang dilakukannya. Sejauh mana kita berpegang kepada yang kita ucapkan sendiri. Rupanya diuji di sini. Kalau kemarin-kemarin kan ada orang mengatakan tidak sabar berada di oposisi. Ada istilah itu kemarin itu kan? Iya. Nah, ini bisa jadi termasuk dalam kategori yang tidak sabar bertahan pada posisi apa yang diucapkannya. Nah, tentu ucapan itu juga akan berbuah sesuatu yang hari ini terjadi. Itu yang pertama. Jadi kita melihat kepada diri kita sendiri supaya kita berhati-hati di dalam menyampaikan sesuatu. Yang kedua, warga Nahdliyin juga menyaksikan bagaimana konflik internal PKB yang sudah sekian lama sampai sekarang belum kunjung terselesaikan, yaitu antara Muhaimin Iskandar dengan Gus Dur yang membuat PKB terbagi menjadi
dua kubu, ya. Meskipun kelihatannya dua kubu itu damai-damai saja ketika mengibarkan bendera PKB, tetapi faktanya di lapangan memang, mohon maaf lah dalam tanda petiknya gampang, tidak akur gitu aja, karena belum diselesaikan. Nah, ketika Kiai Marzuki Mustamar termasuk orang yang begitu ta'zim dan hormat kepada Gus Dur, begitu membela Gus Dur, terutama dalam percaturan politik selama ini, tetapi ketika lawan politiknya Gus Dur, lawan politik internal itu kemudian menjadi salah seorang calon, ternyata beliau juga mendukung di situ. Nah, ini kan timbul pertanyaan, ada semacam ketidaknyamanan pada sebagian warga NU, mengerucut warga PKB, mengerucut lagi versi Gus Dur, atau sekarang menjadi versi Yeni Wahid. Nah, batin yang tidak nyaman itu, meskipun tidak terucap, dia akan jadi doa. Doa yang dalam tanda petik ya tidak rela gitu loh. Dan ini jumlahnya juga banyak. Ini saya melihat tidak dari dalam tapi dari luar, saya menganalisa sebagai, anggap saja saya di luar garis lah sekarang, melihat dari atas itu. Dua, ya. Ini dua saja sudah memungkinkan akan terjadi apa yang menimpa Kiai Marzuki Mustamar saat ini. Yang ketiga, kita tahu bahwa PBNU telah mengumumkan bahwa NU tidak bermain politik. PBNU mengumumkan dan bahwa NU tidak bermain politik, tidak mengizinkan pejabat terasnya dari paling atas sampai bawah untuk bermain politik praktis. Ketika dia harus bermain politik praktis, maka dia diharuskan meninggalkan jabatannya, melepaskan jabatannya di NU secara struktural. Nah, dan ternyata sebagai ketua PWNU Jawa Timur, Kiai Marzuki Mustamar aktif di mendukung satu paslon. Jangan disebutlah ya, satu paslon. Maka dari sisi ini, tindakan ini menjadi benar ketika PBNU kemudian mengambil sikap tegas, memilih antara menjadi tim pemenangan paslon dengan tingkatan dan tipenya, atau tetap bertahan di kepengurusan PWNU. Tapi ini menjadi blunder. Karena apa? Karena faktanya PBNU juga tokoh-tokoh pentingnya menjadi tim sukses bagi satu paslon. PBNU juga menjadi tim sukses. Ini kenapa jika sekarang seorang ketua PW, ya kan, pengurus wilayah saja sudah bisa dihentikan dari jabatannya di tengah jalan hanya gara-gara mendukung salah seorang paslon atau satu pasangan calon? Kenapa orang-orang yang di PBNU sendiri juga tidak diambil tindakan yang sama? Nah, bahkan mungkin ada yang lain juga yang kelihatan runtang-runtung dengan paslon, tetapi tidak diambil tindakan juga. Maka timbul dugaan ini bisa jadi bukan karena soal menjadi timnya, bukan soal menjadi pendukungnya, tetapi soal siapa yang didukungnya. Nah, ini saya sangat sepakat apa yang disampaikan oleh Kiai Syarif. Kabar bahwa jadi yang menjadi permasalahan adalah PBNU memberhentikan Kiai Haji Mustamar, tetapi PBNU juga rantang runtung dengan paslon lain atau memberikan isyarat untuk memilih pasangan lain. Nah, ini menjadi masalah sehingga masyarakat khususnya warga NU menjadi terpecah, menjadi curiga dengan keputusan pemecatan Kiai Haji siapa yang didukungnya, Marzuki Mustamar. Apalagi sekarang kan ada kabar bahwa baik Suriah maupun Tanfidiyah secara terang-terangan mengumpulkan beberapa pengurus untuk digiring mendukung salah seorang paslon yang berbeda dengan paslon yang didukung oleh PWNU Jawa Timur. Nah, itu masalahnya.
Demikianlah video dari Kiai Syarif yang telah kita dengarkan. Dan saya sangat setuju dengan pemikiran Kiai Syarif bahwa permasalahannya itu adalah ketidakkonsistenan PBNU menyikapi politik saat ini. Jadi ketika Kiai Haji Marzuki Mustamar diberhentikan karena mungkin lebih condong kepada satu paslon, seharusnya PBNU juga bersikap netral. Jangan PBNU rantang runtung jalan ke sana kemari seakan-akan mendukung salah satu paslon. Jadi jangan-jangan PBNU juga bermain politik karena pilihannya berbeda dengan pilihan PBNU, maka Kiai Haji Marzuki Mustamar diberhentikan. Bisa jadi seperti itu. Lihat, demikian apa yang bisa kami sajikan. Terima kasih. Wabillahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.